Satria Jawa kuno dari Alengka, Rahwana dan Kumbakarna. Ada teladan yang baik, kesatria besar dari negeri Alengka, Sang Kumbakarna namanya. Dan lagi dia seorang berwujud raksasa, walau demikian mengejar keutamaan. Ketika perang di Alengka dimulai, dia mempunyai saran kepada sang kakak agar selamat. Dasamuka bergeming oleh saran yang benar karena hanya melawan kera. Kumbakarna diperintah maju perang kepada sang kakak, dia tak membantah, menepati kedudukan kesatrianya. Dalam tekad tak surut, hanya berniat membela negara dan mengingat ayah, ibu, dan para leluhurnya. Sudah hidup berkecukupan di negeri Alengka, sekarang hendak dirusak oleh tentara kera. Dia bertekad memilih mati di medan perang. Seperti yang telah kami katakan dalam kajian seri yang lalu, pada setiap manusia dapat kita temukan teladan yang baik yang patut dicontoh, sekaligus berbagai kelemahan yang selayaknya tidak kita tiru. Kali ini kita akan mengambil teladan dari hidup seorang yang selama hidupnya berada di pihak yang salah. Dia adalah Kumbakarna, salah seorang adik dari tokoh antagonis kita pada kajian yang lalu, Prabu Dasamuka dari negeri Alengka Diraja. Prabu Dasamuka atau juga disebut Prabu Rahwana adalah sulung dari 4 bersaudara. Dari 4 orang itu hanya 1 orang berwujud manusia, sedangkan 3 lainnya lahir sebagai raksasa. Padahal ayah dan ibu mereka, Resi Wisrawa dan Dewi Sukesi, adalah manusia biasa. Hal aneh ini terjadi karena ayah mereka bermain-main dengan serat sastra Jendrahayuningrat. Ajaran luhur tingkat paripurna itu telah dicampuri oleh hawa nafsu Resi Wisrawa ketika menikahi Dewi Sukesi. Resi Wisrawa sejatinya melamar Dewi Sukesi untuk anaknya, Prabu Danaraja, tetapi yang terjadi malah Dewi Sukesi diembat sendiri. Pola Resi Wisrawa ini layaknya tingkah seorang raksasa saja, maka dia kuala dan menurunkan anak-anak berwujud raksasa. Baru setelah bertobat dengan taubatan nasuha, anak keempatnya lahir berupa manusia. Kisah tentang ini sudah kita kaji dalam kajian serat sastra Jendrahayuningrat. Walau terlahir sebagai raksasa, tidak semua anak Resi Wisrawa berperilaku buruk. Kumbakarna inilah sosoknya yang akan kita teladani sifat keperwiraannya dalam membela negara. Perilaku Kumbakarna tidaklah buas dan curang, serta suka melanggar aturan. Kumbakarna adalah kesatria besar yang menepati dharma seorang prajurit. Ketika terjadi perang besar di Alengka melawan kesatria Ramawijaya, Kumbakarna mempunyai saran kepada kakaknya agar semua selamat. Sang kakak tetap berwibawa dan negara tidak porak-poranda. Perang apakah yang terjadi di Alengka dan mengapa terjadi? Kita kutipkan sedikit kisah ini agar kita mengerti duduk permasalahannya. Dalam kajian yang telah lalu, kita mengenal Dasamuka sebagai raja perusak yang mempunyai watak sangat buruk, yakni suka merebut bini orang. Jadi Dasamuka ini adalah Babinor kelas kakap. Rekam jejak Dasamuka sebagai Babinor tidak terjadi di negeri Maespati saja, ketika hendak merebut Dewi Citrawati. Sebelum kejadian itu, dia telah melakukannya pada Dewi Ragu, putri dari Prabu Banaputra, Raja negeri Ayodhya. Dewi Ragu telah bersuami Begawan Rawat Maja, tetapi Dasamuka tetap menginginkan Dewi Ragu untuk diperistri.
Akhirnya Dasamuka membunuh Prabu Banaputra dan Begawan Rawatmeja. Dewi Ragu berhasil lari dari istana dan berlindung pada Begawan Dasarata di padepokan Kresina. Dasamuka mengejar dan meminta Dewi Ragu kepada Begawan Dasarata. Oleh Dasarata, Dasamuka ditipu dengan menyerahkan Dewi Ragu palsu yang berasal dari kembang di sanggul Dewi Ragu yang dicipta menyerupai Dewi Ragu. Dasamuka amatlah senang hatinya sehingga menyerahkan Ayodhya kepada Dasarata. Dasarata kemudian menjadi raja di Ayodhya sekaligus memperistri Dewi Ragu yang asli. Sesampai di Alengka, Dewi Ragu palsu yang berasal dari pujan kembang tersebut segera mati. Dasamuka amatlah sedih sehingga menyalahkan para dewa. Dia marah dan kemudian menyerang Suralaya, istana para dewa. Karena Dasamuka amatlah sakti, Suralaya kocar-kacir. Batara Narada meredakan amarah Dasamuka, dan sebagai penghibur hatinya yang kesal, Dasamuka diberi hadiah seorang bidadari sebagai istri bernama Dewi Tari. Dasamuka kembali ke Alengka bersama istrinya. Untuk sementara dia puas berbini bidadari, walau bukan itu yang dia kehendaki. Lama berselang, penyakit Dasamuka kambuh lagi. Kali ini babi nerpapan atas itu hendak mengganggu Dewi Citrawati, istri Prabu Harjuna Sasrabahu. Ceritanya sudah kita kutip dalam kajian Tripama bagian pertama, namun itu bukan yang terakhir. Setelah gagal dengan Dewi Citrawati, Dasamuka masih mengganggu istri Ramawijaya atau Dewi Sinta. Dan inilah asal-muasal perang Alengkadiraja melawan bala tentara Kera di bawah komando Prabu Sugriwa dan Ksatria Ramawijaya. Inilah kisah selengkapnya. Prabu Dasarata dari Ayodhya mempunyai 4 orang putra lelaki yang tampan. Salah satu permaisuri Prabu Dasarata ingin agar anaknya yang bernama Bharata menjadi raja Ayodhya. Namun karena Bharata bukan anak sulung, keinginan tersebut mustahil tercapai. Oleh karena itu, dia kemudian membuat tipu daya dengan mengasingkan Ramawijaya, anak tertua yang sebenarnya berhak atas tahta. Dengan diiringi istrinya Sinta dan salah satu adiknya Laksmana, Ramawijaya mengasingkan diri di hutan Dandaka. Di hutan itu mereka bertiga hidup layaknya bertapa. Pada suatu hari, Dasamuka yang telah mendengar kabar bahwa Sinta adalah titisan Dewi Widowati, wanita pujaannya yang juga gagal diperistri, bermaksud merebut Sinta dari tangan Rama. Dasamuka terlebih dulu mengirim Kalamarica dengan menyamar sebagai kijang emas. Si kijang ini berkeliaran menggoda Sinta dengan bulu emasnya yang indah. Sinta terpesona dan meminta Ramawijaya untuk menangkap kijang tersebut. Si kijang lari masuk jauh ke dalam hutan dan Rama mengejar. Rupanya Kalamarica yang memerankan diri sebagai kijang amatlah gesit sehingga sukar ditangkap. Merasa dikerjai si kijang, Rama kemudian mengambil busur dan memanah kijang itu. Kijang emas terkena anak panah dan lenyap, berubah menjadi Kalamarica yang kemudian lari sambil mengaduh kesakitan. Teriakannya didengar sampai di perkemahan Sinta yang dijaga oleh Laksmana. Demi mendengar teriakan itu, Sinta mengira bahwa Ramalah yang mengaduh kesakitan tersebut. Dia menyuruh Laksmana memberi pertolongan. Semula Laksmana menolak karena yakin teriakan itu bukan berasal dari kakaknya.
Namun Sinta justru menuduh Laksmana sengaja membiarkan Rama celaka agar dapat memperistri dirinya kalau Rama betul-betul tewas. Seketika Laksmana merasa tersinggung dan mengucapkan sumpah wadat tidak akan mempunyai istri sepanjang hidupnya. Dia kemudian pergi dengan hati masgul untuk mencari Rama. Sebelum pergi, dia berpesan agar Sinta tidak melewati garis melingkar yang dibuatnya di sekeliling kemah. Garis itu telah diberi raja sehingga orang jahat takkan bisa masuk ke kemah. Sepeninggal Laksmana, Sinta sendirian di dalam kemah. Datanglah seorang pertapa yang kehausan meminta minum. Karena Sinta sudah dipesan untuk tidak keluar garis, semula dia enggan untuk memberi minum. Namun pertapa itu menghibah-hibah dengan penuh harap, meminta ketulusan hati sang putri jelita. Hati Sinta luluh dan mengulurkan tangan keluar dari garis raja. Tangan itu disambut dengan cengkraman si pertapa yang seketika berubah menjadi Prabu Dasamuka. Sinta ditarik keluar garis dan dibawa terbang ke Alengka. Sinta menjerit-jerit memanggil suaminya. Seekor burung raksasa Jatayu mendengar jeritan itu dan mengejar. Namun Jatayu berhasil dikalahkan Dasamuka dengan dipatahkan sayapnya sehingga tak bisa terbang. Beruntung Jatayu sempat meraih cincin Sinta sebagai tanda bukti, serta sempat mengetahui jati diri sang penculik. Amatlah sedih hati Rama ketika mengetahui istrinya telah lenyap dari kemah. Nasi sudah menjadi bubur, dia sadar sedang diperdaya lawan. Mulai dari Kijang Emas, teriakan Kalamarica dan pertapa tua yang menyamar adalah tipu daya lawan yang hendak menculik istrinya itu. Setelah sadar, Rama mengajak Laksmana untuk mencari kemanapun Sinta pergi. Tak peduli siang malam, tak tahu arahnya, mereka berdua berusaha menemukan Sinta kembali. Pencarian mereka menemukan titik terang ketika mereka bertemu dengan Jatayu yang sekarat. Burung itu berbulan-bulan menunggu Rama lewat untuk mengabarkan berita tentang istrinya. Sebentuk cincin milik Sinta yang berhasil direbut menjadi bukti bahwa kesaksiannya benar. Jatayu kemudian menyarankan agar Rama menemui Prabu Sugriwa, Raja Kera yang akan memuluskan upayanya menemukan kembali sang istri. Saat itu Prabu Sugriwa sedang berselisih dengan kakaknya, Prabu Subali yang sakti. Sugriwa kalah dan tersisih. Rama membantu mengalahkan Subali dengan senjata panah Gua Wijaya yang dia miliki. Pertolongan ini membuat Sugriwa tunduk dan patuh kepada Rama. Dia bersedia untuk membantu Rama mencari Sinta. Sugriwa kemudian mengutus keponakannya yang sakti, Anoman, untuk terbang ke Alengka. Di sana Anoman melihat Sinta di Taman Argasoka duduk di bawah pohon karena tak mau masuk istana. Dasamuka, walau seorang raja angkara, ternyata mempunyai kebaikan dalam hatinya. Dia menunggu Sinta luluh hatinya untuk diperistri. Dia tidak mau memaksakan kehendak. Yang diinginkan bukan Sinta sebagai tubuh yang dingin tanpa rasa, melainkan hati Sinta yang pasrah dalam kehangatan cinta. Setelah memastikan Sinta selamat tak kurang suatu apa dan masih menyimpan kesetiaan untuk Rama, Anoman kembali. Namun dia terlebih dahulu membakar kota Alengka sehingga luluh lantak. Kalau saja Rama menghendaki, bisa saja Anoman membawa Sinta terbang dari Alengka. Namun Rama ingin merebut kembali Sinta dengan tangan sendiri, sekaligus membuktikan cintanya kepada sang istri.
Dia mampu melakukan itu dan tidak takut melawan Dasamuka yang kebal dan tidak bisa mati. Persiapan perang kemudian dilakukan untuk menyerang Alengka. Prabu Sugriwa menyatakan kesanggupannya untuk mengerahkan seluruh kekuatan Balakara. Karena Alengka terletak di tengah lautan, mereka kemudian membuat jalan dengan cara mereklamasi laut. Langkah ini menimbulkan kehebohan karena dianggap mustahil, namun dengan tekad kuat, akhirnya jalan reklamasi itu terwujud. Bala tentara Kara akhirnya dapat mendekati kota Raja Alengka dan menyerang dengan gigih. Alengka terdesak dan satu persatu panglima perangnya tewas. Kini tinggal menyisakan satu orang panglima yang gagah, Kumbakarna. Senopati Kumbakarna ini sejatinya tidak setuju dengan langkah Dasamuka mengukuhi Sinta. Sejak awal perang dia menyingkir dan memilih tidur. Sekarang dia dibangunkan dan melihat Alengka telah porak-poranda. Hatinya teriris, maka dia menyarankan agar Dasamuka mengakhiri perang ini dengan menyerahkan Sinta kepada Rama sebelum semuanya berakhir tanpa sisa. Dasamuka tetap bergeming oleh nasihat adiknya itu. Sarannya tak didengar sama sekali. Baginya sungguh memalukan harus menyerahkan Sinta hanya karena tekanan tentara Kera. Dia adalah raja besar, sementara Ramawijaya hanyalah pertapa sebatang kara. Dan pasukannya juga hanya sebangsa kera yang tinggal di hutan, makhluk tak beradab yang juga bukan manusia. Dasamuka kemudian menyuruh Kumbakarna maju perang. Meski dengan berat hati, dia akhirnya maju setelah melihat Alengka porak-poranda. Sebagai prajurit, dia harus tunduk perintah atasan. Itulah sikap yang utama bagi seorang prajurit. Seorang kesatria negeri tak boleh lari dari tanggung jawab dan malah lari mengamankan diri. Kumbakarna sadar tidak ada pilihan moral yang lain selain membela negara. Dia sama sekali tidak membela sang kakak yang adiguna, namun tekadnya hanyalah membela negerinya. Dia sudah yakin Alengka akan jatuh, dan dharma seorang prajurit adalah mempertahankan sekuat tenaga tanah tumpah darahnya. Kumbakarna merasa sudah mendapatkan banyak kenikmatan sebagai pejabat negara. Jabatannya telah memuliakan dirinya dengan aneka fasilitas dan kebesaran. Kini semua itu akan dirusak oleh tentara Kera. Meski dia memaklumi bahwa tentara Kera di pihak yang benar, tetapi tidak melawan juga berarti berkhianat kepada negaranya sendiri. Apalagi bala tentara Kera sangat ngawur dan tak tahu adab. Sesuka hati mereka membuat Alengka porak-poranda. Ini harus dihentikan sampai akhir kemampuannya, sampai titik darah terakhirnya. Akhirnya Kumbakarna tewas di tangan kedua kakak beradik Rama Laksmana. Tangan dan kakinya putus oleh panah mereka berdua. Tubuhnya melayang diterjang angin yang keluar dari pusaka Ramawijaya. Kumbakarna gugur menepati dharma seorang prajurit agung. Kisah ini memberi keteladanan bahwa bagi seorang prajurit mematuhi perintah atasan adalah kewajiban yang nomor satu, meskipun perintah itu tidak disukainya. Prajurit bukanlah pengamat politik yang bisa nyinyir kepada penguasa, tetapi adalah alat negara yang siap dipakai untuk tujuan kenegaraan. Meski demikian, sebagai pejabat, Kumbakarna juga menolak perintah yang tidak patut. Hal itu dibuktikan ketika dia memilih tidur dan tidak maju perang di awal.
Hal itu adalah sikap yang patut dipuji, karena tidak melulu membebek kepada atasan saja. Kita agak susah menemukan kelemahan Kumbakarna ini, karena dia adalah seorang yang jauh dari ambisi. Kelemahannya mungkin hanya tampak jika diperbandingkan dengan langkah adiknya, Gunawan Wibisana, yang memilih bergabung dengan Ramawijaya. Bagi Wibisana, membela kebenaran lebih penting daripada membela negara dan keluarga. Bagaimanapun, kedua kesatria itu tidak bisa dibandingkan, apalagi Wibisana tidak dalam posisi sebagai panglima perang seperti Kumbakarna. Rahayu, Rahayu, Rahayu.